Hati bersama ya, saya memberikan tugas ke kalian dan hari ini kalian mempresentasikan jurnal atau makalah yang kalian cari informasinya, kemudian kalian presentasikan. Saya akan memberikan beberapa masukan dan juga mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan kalau perlu ditambahkan. Kalau tidak ya kita lanjut ke angkatan berikutnya, ke kelompok berikutnya. Ya, kita mulai dari kelas A ya. Kita mulai dari kelas A, kemudian nanti baru kelas B dan seterusnya kelas C. Untuk hari ini kita akan presentasi dari kelas A mulai dari kelompok pertama sampai kelompok 10 ya. Kemarin kita sepakati sampai 10 kelompok ya? Iya Pak, 10. Oke, kita sepakati 10 kelompok. Silakan kelompok pertama 7 menit bolehlah. Nanti 3 menitnya kita diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A Farmasi Umum 2020 ingin mempresentasikan tentang jurnal isolasi senyawa triterpenoid dari daun ketapang dan uji aktivitas sitotoksik dengan metode BSLT. Next. Berikut anggota dari kelompok-kelompok kami. Next. Latar belakang senyawa triterpenoid. Triterpenoid merupakan suatu golongan metabolit sekunder yang banyak digunakan dalam sehari-hari seperti pengobatan untuk diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati, hingga malaria. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan senyawa ini memiliki aktivitas bakteri seperti senyawa triterpenoid saponin dan triterpenoid glikosida. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa triterpenoid dari daun ketapang dengan menguji aktivitas sitotoksik dengan metode BSLT. Daun ketapang. Daun ketapang memiliki daun berambut halus di sisi bawah dan berbentuk lebar di bagian tengah daun. Ujung daun meruncing, tepi daun yang merata, daging daun tipis dan memiliki tulang daun menyirip. Tumbuhan ketapang mempunyai klasifikasi sebagai berikut. Gendomnya Lantae, divisinya Magnolia, spesiesnya Magnoliopsida, ordonya Myrtales, familianya Combretaceae, genusnya Terminalia, spesiesnya Terminalia catapa L. Next. Ketapang kencana atau Terminalia muelleri Beth. T. muelleri merupakan salah satu tumbuhan berbunga dari genus Terminalia dan keluarga Combretaceae. Tumbuhan ini dikenal di Indonesia sebagai ketapang kencana. T. muelleri tersebar secara luas di negara tropis seperti India, Indonesia, dan Amerika Utara. Tumbuhan ini belum banyak dikembangkan di Indonesia, namun ekstrak genus Terminalia telah diketahui aktivitasnya sebagai anti kanker, antioksidan, antifungi, dan sebagai inhibitor enzim glukosidase. Genus Terminalia mengandung metabolit sekunder triterpenoid, siklik, dan turunan flavonoid, tanin, dan senyawa aromatik lainnya. Jadi selanjutnya ini proses isolasi. Jadi ini agak full text, jadi mungkin agak ngantuk, tapi intinya itu proses isolasi ini tuh diawali dengan preparasi sampel. Jadi daun ketapang itu
dibersihkan dari pengotornya gitu. Nanti di blender untuk membentuk simpliciat secara kering gitu. Nanti untuk ekstraksinya itu menggunakan maserasi. Maserasi ini dibuat perbandingan 1:3 dengan pelarut etanol. Nah, ekstraksi setelah proses maserasi itu dipekatkan dengan alat rotary evaporator. Nanti didapat hasil rendemen dan berat ekstraknya itu dalam jurnalnya itu 4,3 gram. Nanti setelah mendapat fraksi etanol, itu kita pisahkan lagi dengan metode fraksinasi. Jadi metode fraksinasinya itu dibagi dalam beberapa pelarut ya. Ada N-heksan, etil asetat, sama metanol. Nah, nanti setelah itu dari ketiga isolat itu diuji kandungannya apakah ada triterpenoid atau tidak dengan uji Lieberman-Burhan. Kalau misalnya dia positif itu dia berwarna merah. Nah, untuk pemisahan triterpennya itu menggunakan kromatografi cair vakum silika gel 60H. Terus nanti di dalam jurnalnya itu juga fraksi etil asetat itu yang memiliki karakteristik dari terpenoid dengan munculnya noda warna merah. Nanti setelah itu ada mungkin setelah slide ini tuh ada karakterisasi dari menggunakan spektro UV vis, GCMS sama kalau nggak salah itu FTIR. Nanti di UV vis itu menunjukkan gelombang 204, itu tanda bahwa itu ada triterpennya. Terus kalau misalnya di GC itu ada puncak adanya isolat puncak gitu. Terus ada waktu retensi menunjukkan 41,376, itu di identifikasinya itu senyawa triterpenoid turunan lupeol. Cuman di dalam jurnalnya itu perlu lagi ada penelitian lebih lanjut menggunakan spektro NMR, gitu prosesnya. Jadi next. Oke, untuk selanjutnya ini ada hasil uji dari triterpenoidnya. Nah, jadi hasil uji fitokimianya ini terhadap fraksi etil asetat itu menunjukkan bahwa adanya fraksi tersebut tuh memiliki kandungan triterpenoid. Nah, si pemisahan fraksi etil asetat ini digunakan dengan teknik kromatografi cair vakum atau KCV menggunakan silika gel 60H sebagai fase diam dan N-heksena diklorometana etil asetat metanol sebagai fase geraknya. Nah, di sini nih eluatnya tuh dengan pola noda yang sama itu bergabung menjadi kelompok fraksi besar. Nah, diuapkan pelarutnya yang kemudian itu diuji kualitatif terhadap triterpenoid menggunakan KLT dengan reagen semprot spesifik untuk triterpenoid, yaitu reagennya ini Lieberman-Burhan. Nah, jadi berdasarkan uji KLT tersebut, terdapat satu kelompok fraksi yang memberikan respon positif terhadap reagen semprot LB tadi, yaitu fraksi A11B dengan selanjutnya diberi nama EA. Nah, kelompok fraksi dari EA ini kemudian diuji kualitatif dengan KLT menggunakan reagen semprot LB untuk mengetahui keberadaan si triterpenoid tadi. Nah, jadi hasil dari RF-nya itu 0,45 dan 0,68 secara visible terdapat noda yang berwarna merah keunguan dan di bawah lampu UV 365 nm berfluorensi biru kehijauan yang merupakan warna dari triterpenoid tadi. Oke, next. Nah, jadi pada penelitian kali ini juga diuji sitotoksik dengan metode BSLT. Nah, jadi uji sitotoksiknya ini dilakukan terhadap ekstrak etanol, terus juga fraksi N-heksana, terus fraksi etil asetat, dan juga fraksi metanol. Nah, pengujiannya ini dilakukan dengan metode BSLT atau Brain Stream Lethality Test dengan larva Artemia salinalis, yang dia itu sudah berumur 2 hari. Nah, berdasarkan MOSI DKK, jadi harga konsentrasi 30 ppm itu jadi
LC50-nya itu kurang dari sama dengan 100 ppm yang bersifat toksik. Nah, jadi itu syaratnya tuh kalau 30 ppm sama dengan LC50 kurang dari sama dengan 100 ppm bersifat toksik. Nah, kalau harga LC50-nya itu lebih dari 100 ppm, jadi dia itu bersifat tidak toksik. Oleh karena itu, jadi didapatkan hasil dari ekstrak etanol dan fraksi N-heksana ini bersifat tidak toksik, sedangkan fraksi etil asetat dan fraksi metanolnya itu bersifat sedikit toksik dengan harga LC50-nya itu berturut-turut 100 ppm dan 78,735 ppm. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada pertanyaan, kami persilakan kepada 3 orang penanya pertama untuk raise hand. Ya, silakan teman-temannya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan ya. Kalau nggak ada, saya komentari sedikit. Materinya ini bagus, lumayan lengkap dari mulai proses treatment, ya, sortasi basah, kemudian dikeringkan, habis itu kemudian juga didapatkan senyawanya. Ya, setelah itu kemudian diujikan aktivitasnya terhadap BSLT. Materinya bagus, cuman sedikit yang saya komentari presentasinya ya. Ke depannya ketika adik-adik sekalian buat presentasi, jangan presentasinya dalam bentuk tulisan ya, dalam banyak bentuk tulisan. Dibuat dalam bentuk bagan saja. Contoh tadi prosedur isolasinya, kemudian prosedur pengujiannya, dibuat bagan saja, daun, kemudian diapakan, sortasi kering, kemudian didapatkan atau sortasi basah, kemudian daun, setelah itu dikeringkan, di oven atau diapakan, kemudian diekstraksi, ya. Dibuat bagan-bagannya seperti yang saya contohkan. Kan di PPT saya juga banyak bagannya kan, banyak bagan alirnya gitu. Prosedur kerja. Tidak pakai teks seperti itu. Ada teman-temannya, ada yang mau ditanyakan? Saya pikir materinya juga jelas. Pekerjaannya juga jelas. Kita di sini nggak sampai ke konten bagaimana dan seperti apa mendapatkannya ya. Kita di sini hanya menyampaikan begitu proses isolasinya, kemudian pemilihan pelarutnya kenapa kok menggunakan itu. Ya. Oh, ada yang resign ternyata. Hikmah. Oh, silakan tadi pembawa acaranya dipandu lagi. Baik, dipersilakan untuk Hikmah untuk mempertanyakan pertanyaannya. Halo, mana yang tanya tadi? Halo? Permisi Pak, sepertinya terpencet ya Pak. Oh gitu. Iya Pak. Oke, kalau nggak ada, kita berikan aplaus untuk teman kalian tadi. Sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua. Silakan, kelas kedua. Silakan, presentasi. Atau Adil tadi ada yang mau disampaikan, Adil? Tidak ada, Pak. Oke. Itu tadi saya. Silakan, kelompok kedua.
Siapa kelompok kedua? Ayo. Ayo, waktu terus berjalan. Baik Pak, mohon maaf tunggu sebentar ya Pak. Ayo, kelompok kedua. Kalau tidak, kita lanjut kelompok ketiga. Permisi Pak, saya izin masuk. Ini dari kelompok 2 masih terkendala untuk share screen Pak. Mungkin mohon ditunggu sebentar ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Izin masuk Pak. Siap. Mungkin karena kelompok 2 ini masih terkendala, mungkin kelompok 3 ini sudah siap Pak. Mungkin langsung dilanjut kelompok 3 Pak. Ya, silakan. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Baik Pak, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota berisi ini yang pertama ada Anissa Pratami Hasdini, kedua Berlianur Rezeki, yang ketiga ada Jihan Najira Ilham, yang keempat ada Yusnita, yang kelima ada Ratnasari, yang keenam saya sendiri Muhammad Dewa Jadi. Berikut ini adalah poin pembahasan yang akan kita bahas. Dan ini jurnal berjudul tentang Isolation of Bioactive Pentacillic Triterpenoid acids from olive tree leaves with flash chromatography. Mungkin langsung dilanjut oleh yang membahas tentang latar belakang. Baik, kita masuk yang pertama ada latar belakang. Next.
Jadi triterpen pentasiklik ini adalah kelas utama senyawa kimia bioaktif terkait dengan mekanisme aksi dan efek farmakologis dari banyak tanaman obat yang digunakan dalam obat tradisional. Asam oleanolik, ursolik, dan maslinik adalah triterpenoid pentasiklik, asam yang sering ditemukan bersama karena fitur strukturnya yang serupa. Oleanolik asam ursolat adalah isomer struktural berbeda dalam metil, sedangkan maslinik asam memiliki pengujiannya. bahan pada posisi C. Kemudian penambahan gugus hidroksi dalam asam maslinat meningkatkan sifat antioksidan dibandingkan dengan asam oleanolik dan ursolik. Asam oleanolat dan asam ursolat diketahui memiliki banyak aktivitas biologi seperti sebagai anti kanker, anti diabetes, anti mutagenik, anti inflamasi, antioksidan, dan anti protozoal sifat. Next. Kehadiran asam terpenoat pentasiklik sendiri dalam daun pohon zaitun telah terbukti dikaitkan dengan banyak manfaat kesehatan. Daun zaitun adalah residu pertanian zaitun yang sangat tersedia pemangkasan pohon dan produk sampingan dari meja produksi minyak zaitun. Asam oleanolik dikenal sebagai salah satu komponen bioaktif utama dalam daun zaitun, diikuti oleh sejumlah besar asam maslinat. Namun pemisahan maslinik dari asam oleanolik dan isomernya, asam ursolat, dianggap menantang karena kesamaan dalam struktur mereka. Selanjutnya tujuan. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui bahwa asam oleanolat dan asam maslinat adalah bioaktif asam triterpenoid pentasiklik yang terdapat pada daun zaitun. Yang kedua, mengoptimalkan proses ekstraksi dari daun zaitun yang memungkinkan pemisahan asam triterpenoid dengan kromatografi flash dan isolasinya dalam bentuk murni dari ekstrak. Yang ketiga, mengetahui bahwa kehadiran asam oleanolat dan asam maslinat dalam fraksi dapat dikonfirmasi dengan menggunakan spektroskopi NMR dan ATR-FTIR. Selanjutnya, taksonomi, morfologi, dan persebarannya. Taksonominya atau klasifikasi Kingdom Plantae, subkingdomnya Viridiplantae, infrakingdom Streptophyta, superdivisinya Embryophyta, divisinya Tracheophyta, subdivisi Spermatophytina, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Lamiales, familinya Oleaceae, genusnya Olea L, spesiesnya Olea europaeae. Morfologinya, tanaman zaitun ini merupakan pohon atau perdu hijau atau evergreen. Tanaman evergreen ini tanaman yang tidak menggugurkan seluruh daun-daunnya secara bersamaan pada kondisi lingkungan tertentu atau pada musim tertentu. Tanaman zaitun memiliki ukuran yang pendek dan gemuk, mempunyai tinggi sekitar antara 8-15 meter, batang yang keriput dan terpelintir. Usia tanaman zaitun dapat mencapai ribuan tahun, sehingga tanaman yang tadinya berbentuk perdu bisa menjadi pohon yang besar. Daun tanaman zaitun ini daun tunggal dengan kedudukan saling berhadapan-hadapan tanpa daun penumpu. Daun ini berwarna hijau keperakan dan bentuknya lonjong seperti papan selancar. Panjang daun zaitun sekitar 4-10 cm dan lebarnya 1-3 cm. Permukaan daun bagian atas berwarna hijau, sedangkan bagian bawahnya hijau muda agak keputihan. Dan daun ini ada di setiap cabang tanaman zaitun. Buah zaitunnya berukuran kecil berupa buah batu dan panjangnya sekitar 1-2,5 cm dengan biji memiliki endosperma. Buah zaitun pada tanaman liar lebih kurus dan lebih kecil dibandingkan dengan buah zaitun yang dibudidayakan. Tanaman zaitun mulai berbuah ketika berumur 5 tahun. Persebarannya, tanaman zaitun itu tumbuh di negara-negara yang tidak terkait dengan budidaya di daerah asalnya. Budidaya zaitun telah meluas ke daerah utara dari negara-negara Mediterania. Budidaya zaitun di negara-negara tersebut belum signifikan secara ekonomi. Kandungan senyawa tanaman zaitun.
Jadi daun zaitun ini mengandung 5 metabolit sekunder seperti terpenoid, alkaloid, fenol, dan zat lipofilik, dan flavonoid. Jadi ini adalah gambar struktur dari asam aleonolik dan urusalic acid. Baik, masuk ke etnobotani. Nah, jadi jaitun ini memiliki nama botani Olea europaea yang berasal dari Asia dan menyebar ke cekungan Mediterania 6.000 tahun yang lalu. Tumbuhan zaitun ini adalah pohon yang selalu berdaun hijau dengan daun yang hijau pucat di bagian atas. Saya nggak dengar suaranya. Jadi zaitun ini dia mengandung 10-40% minyak menurut beratnya. Namun zaitun juga mengandung zat pahit yang dikenal sebagai oleorubin yang dihilangkan selama perprosesan. Baru itu tentang keajaiban minyak zaitun yang mengatakan bahwa seseorang menemukan di satu ujung triliunan ubin kecil yang pahit dan di ujung lainnya muncul cairan kemasan. Nah, setelah zaitun dihancurkan itu, dia pastanya kemudian diperas untuk menghasilkan minyak zaitun emas. Minyak zaitun terbaik adalah ekstra virgin karena diperas tanpa pemanasan atau menambahkan pelarut kimia apapun. Minyak zaitun dipasarkan dalam beberapa cara yang berbeda seperti virgin, refined, atau hanya minyak zaitun. Minyak zaitun ini telah disempurnakan lebih lanjut dengan proses kimia dan juga dapat ditambahkan beberapa minyak zaitun ekstra virgin untuk meningkatkan rasa dan warnanya. Selanjutnya kita masuk ke proses isolasi. Pada proses isolasi ini 500 gram daun zaitun itu akan dibubuhkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 6 jam yang akan menghasilkan sampel yang sudah beku. Lalu sampel yang beku itu akan dicairkan dalam inkubator pada suhu 20 derajat Celcius dan pencairan ini diulangi dalam 2 kali dan akan menghasilkan sampel yang sudah cair. Nah, sampel yang sudah cair itu akan di air dried dan digiling sampai dia bentuknya menjadi powder. Powdernya ini nanti disimpan dengan suhu 4 derajat Celcius sampai siap digunakan. Lanjut. Selanjutnya itu ada ekstraksi dengan air dan etil asetat yang dicampur dengan perbandingan 1:1 dalam 50 ml. Dan dilakukan ekstraksinya sebanyak 3 kali dalam suhu 25 derajat Celcius. Dan, mohon maaf, slide-nya belum pindah. Ya, belum pindah slide-nya. Sedang terkendala jaringan, Pak. Mohon ditunggu sebentar. Oh ya, saya ulang ekstraksinya. Ini dilakukan dengan air dan etil asetat dengan perbandingan 1:1 pada 50 ml. Dan powder yang diambil itu 10 gram. Ekstraksi dilakukan sebanyak 3 kali pada suhu 25 derajat Celcius dan 200 rpm. Kemudian jadilah ekstrak dan difraksinasi beku pada suhu negatif 18 derajat Celcius. Nanti pas beku itu dia ada 2 fase, fase padat dan juga fase cairnya. Fase cair ini dia yang kayak akan etil asetat. Nanti dia akan dievaporasi dan menjadi ekstrak yang kering. Lanjut. Lalu ada ekstraksi dengan air dan etanol.
dengan perbandingan yang sama pada 50 ml juga, dilakukan sebanyak 3 kali dalam suhu 25 derajat Celcius dan 200 rpm. Ekstraknya itu akan dievaporasi dan menjadi dry residue. Nah, dua-duanya ini yang hasil dari ekstrak etanol dan etil asetat akan dilakukan uji HPLC dan juga flash chromatografi untuk mencari tahu apakah di dalam ekstrak tersebut ada kandungan triterpenoidnya. Mungkin itu presentasi dari kelompok 3. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mahasiswa, ada poster dosen itu. Oke, itu tadi untuk presentasinya ya. Ini kelihatan agak bagus ya penyusunannya. Kemudian ada bagian akhirnya, tapi oke, nggak masalah. Materinya juga bagus. Materinya diurut juga ya dari mulai pendahuluan. Tapi jangan terlalu banyak presentasinya ya. Jangan terlalu banyak. Di sini intinya saja tumbuhan itu latar belakangnya apa, morfologinya boleh disampaikan apa, selama ini di masyarakat digunakan sebagai apa, kemudian bagaimana mengisolasinya, tekniknya seperti apa, kemudian didapatkan senyawanya. Hasil dari senyawa atau mungkin ekstraknya kemudian diujikan aktivitas terhadap beberapa aktivitas biologis. Hasilnya sekian, dia moderat kah atau dia aktif kah? Seperti itu saja ya yang disampaikan ya. Jangan terlalu banyak. Bolehlah kalau PPT-nya sudah jadi dia banyak, nggak masalah. Nggak usah dibaca semuanya, dibaca poin-poinnya saja ya. Oke, kita lanjutkan ya ke kelompok berikutnya. Nanti nggak selesai ini hari ini 10 kelompok. Ya, kelompok berikutnya. Tadi kelompok 3 ya, kelompok 1 dan 3 berarti yang sudah ya. Oke, berikutnya. Kelompok berapa yang bisa duluan? Silakan. Izin masuk, Pak. Gimana? Dari kelompok 2 boleh share screen, Kak, Pak? Boleh, silakan. Kalau bisa langsung aja. Segera kelompok 2. Saya? Oke. Ayo langsung dimulai saja. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Izin mempresentasikan materi tentang isolasi senyawa terpenoid dari tanaman akar wangi. Next. Berikut anggota kelompok 2. Next. Berikut ini juga poin pembahasannya. Kita langsung lanjut ke latar belakang. Nah, jadi senyawa hasil isolasi dari akar rumput akar wangi itu memiliki bioaktivitas sebagai pembasmi rayap. Nah, senyawa ini juga diekstraksi dengan menggunakan pelarut N-heksan dengan metode sokretasi. Senyawa diuji melalui uji bioaktivitas menggunakan potongan kayu yang ditambahkan senyawa terisolasi sebagai sampel pada pengujian akhir. Di sini juga menggunakan aseton sebagai belangko dan potongan kayu tanpa perlakuan sebagai kontrol. Dan untuk pemisahan dan pemurnian ini dilakukan melalui kromatografi cair, vakum, atau VLC dengan gel silika 60, 10-40 meter sebagai fase impregnasi dan silika gel. Di sini juga menggunakan merek 60 GF 254 sebagai fase diam dalam kolom. Terus juga untuk kemurnian senyawa hasil isolasi diuji dengan kromatografi lapis tipis dengan LUN N-heksan 100%, LUN N-heksan dengan DCM 95%, dan LUN N-heksan dengan aseton 70%.
elusidasi senyawa hasil isolasi dianalisis dengan metode spektrofotometri dan juga GCMS. Next. Untuk bioaktivitasnya, akar wangi memiliki aktivitas sebagai anti jamur, antioksidan, anti kanker, antiinflamasi. Kandungan minyak atsiri pada akar wangi digunakan pada industri sebagai pewangi dalam kosmetik, parfum, obat semprot pembasmi serangga, agen pengaroma untuk makanan maupun minuman. Distribusi senyawanya pada klasifikasi taksonomi vetiver adalah Vetiveria Giganioides dan vetiver termasuk dalam genus Phalaris. Khususnya di Eropa dikenal dengan V. Giganioides. Pada spesies tanaman yang hampir sama, rumput vetiver sekarang direklasifikasi sebagai Chisophogon Giganioides L. roberti, pertama kali dikembangkan oleh Bank Dunia untuk konservasi tanah dan air di India pada pertengahan 1980-an. Ekstrak akar wangi diketahui memiliki campuran kompleks lebih dari 300 senyawa, lebih dari 150 diantaranya adalah senyawa sesquiterpenoid dan turunannya. Senyawa ekstrak vetiver yang dilaporkan menolak serangga adalah keton petifon, kusimon, dan aldehid zizanal serta epizizanal. Terpenoid dari akar wangi berikut merupakan struktur isolasi yang didapat dari akar wangi, yaitu 2-metil, 1-butana, 1-amin. Biasanya terpenoid dari akar wangi ini digunakan dalam sebagai bahan baku industri seperti dalam pembuatan kosmetika dan juga obat nyamuk. Next. Nggak ada suaranya. Baik, Halo? Selanjutnya taksonomi, morfologi, dan etnobotani Vetiveria Giganioides. Pertama, taksonomi atau klasifikasinya, kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Poales, familinya Poaceae, genusnya Vetiveria, spesiesnya Vetiveria Giganioides. Untuk etnobotaninya itu digunakan sebagai pewangi pada sediaan parfum dan kosmetik. Kemudian untuk morfologinya itu tanaman akar wangi ini termasuk famili Poaceae alias rumput-rumputan. Akar tanaman ini memiliki bau yang sangat wangi, karena itu digunakan sebagai pewangi. Kemudian tumbuhnya merumpun, lebat, akar tinggalnya bercabang banyak dengan warna merah tua. Dari akar tinggal bersembul tangkal daun yang tingginya dapat mencapai 200 cm. Daun kaku berwarna kelabu dapat berwarna hijau atau kelabu. Dapat mencapai panjang 1 meter, tidak mengandung minyak. Kemudian bunga berwarna hijau atau ungu. Dan cara memperbanyak tanamannya dengan biji atau memisahkan anak rumpun atau memecah akar tinggal yang bertunas. Selanjutnya ini masuk ke kandungan dari akar wangi. Nah, ekstrak akar wangi ini diketahui memiliki campuran kompleks lebih dari 300 senyawa. Lebih dari 150 diantaranya itu meliputi senyawa sesquiterpenoid dan strukturnya. Senyawa ekstrak vetiver yang dipercaya dapat menolak serangga yaitu adalah keton ya, petifon, kusimon, dan aldehida zizanal serta epizazanal. Komponen lain dari minyak akar wangi adalah zizanol atau quicimol, bisiklofetifenol, dan sedrene
termasuk alkohol, sesquiterpen, hidrokarbon, dan keton. Ekstrak akar wangi juga memiliki senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, fenol, saponin, steroid, tanin, sesquiterpen, terpenoid, dan triterpen yang berlimpah. Senyawa turunan dari vetiver diteliti dapat digunakan untuk pengendalian hama dan patogen. Aktivitasnya relevan, memiliki potensi terhadap beberapa organisme termasuk rayap, jamur, dan bakteri. Ia memiliki aroma yang wangi dan membumi dan sifat fiksatif yang tinggi sehingga berpotensi sebagai bahan baku industri seperti dalam pembuatan parfum, kosmetik, deodoran, sabun, obat-obatan, serta obat nyamuk. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Jadi sebelum dilakukan isolasi itu ada preparasi sampel dulu. Di sini dipakai 3 kg akar rumput vetiver atau akar wangi tadi, kemudian dibersihkan dengan air, dipotong-potong hingga ukurannya kurang lebih 1 cm dan dikeringkan pada suhu kamar selama 5-7 hari. Kemudian didapatkan akar wangi kering yang akan digiling dengan mesin giling dan dilewatkan saringan dengan ukuran pori 2 mm, sehingga nanti akan didapatkan 1 kg bubuk akar wangi tadi. Next. Selanjutnya ada tahap ekstraksi. Jadi 1 kg bubuk akar wangi yang sudah dihasilkan tadi diekstraksi menggunakan metode Soflet dengan pelarut N-hexane selama 20 kali 3 jam pada suhu 70-80 derajat Celcius. Nanti akan dihasilkan ekstrak kasar, ada fase polar sama non-polar. Untuk fase polarnya itu dihasilkan 4,28 gram, sedangkan yang fase non-polar itu dihasilkan 14,26 gram. Yang fase non-polar ini kemudian dievaporasi dengan kecepatan 40-60 rpm dan didapatkan ekstrak kental akar wangi. Next. Selanjutnya masuk ke tahap isolasi dan pemurnian. Jadi ekstrak kental dari akar wangi tadi itu dilakukan kromatografi cair vakum dengan beberapa LUN dan beberapa konsentrasi juga ya, seperti yang tertera pada skema. Kemudian didapatkan 31 fraksi dan dari 31 fraksi ini dievaporasi dan nanti akan digolongkan menjadi 5 berdasarkan persamaan dari jejak totalan pada KLT. Yang di KLT itu menggunakan beberapa LUN dengan beberapa konsentrasi juga, kemudian didapatkan 26 fraksi B. Sebenarnya fraksi A sama fraksi B ini itu memiliki bercak merah oranye hingga ungu yang menunjukkan adanya senyawa terpenoid. Cuman karena fraksi A ini dia lebih sifatnya sangat nonpolar sehingga sulit untuk dimurnikan menggunakan sistem pelarut yang sesuai, jadi yang dilanjutkan untuk dilakukan pemurnian lebih lanjut itu cuma yang fraksi B. Next. Kemudian dari 26 fraksi B tadi dievaporasi dan ini digolongkan lagi jadi 5 fraksi lagi. Kemudian didapatkan fraksi B1 itu sebesar 0,33 gram. Ini mengandung senyawa terpenoid yang melimpah dengan jejak kromatogram KLT. Kemudian dilakukan kromatografi cair vakum dengan beberapa LUN dan beberapa seri konsentrasi juga. Kemudian nanti dihasilkan 29 fraksi B1. Kemudian di KLT menggunakan N-hexane dengan diklorometan dengan konsentrasi 50% dan didapatkan 12 fraksi. Digolongkan jadi 12 fraksi. Next. Selanjutnya, sebenarnya itu ada dari fraksi yang B13, B15 sama B111 itu mengandung senyawa terpenoid. Cuman fraksi B13 itu yang paling melimpah untuk dilakukan uji kemurnian, uji bioaktivitas, dan analisis spektrofotometri sehingga dilanjutkan dengan kromatografi lapis tipis dengan beberapa LUN dan konsentrasinya. Setelah dilakukan proses visualisasi menggunakan lampu UV pada panjang gelombang 254 nanometer, itu menunjukkan tidak adanya bercak pada pola KLT, sehingga ditambahkan reaksi Lieberman-Burchard ini, sehingga ditemukan bercak merah dengan menggunakan LUN tersebut, termasuk diperoleh nilai RF yang berbeda secara berurutan,
yaitu 0,27, 0,59, dan 0,91. Untuk memastikan senyawa terpenoid dari fraksi B13 tadi, itu akan dilakukan elusidasi struktur menggunakan analisis spektrofotometer GCMS dan FTIR, serta uji bioaktivitas sebagai repelen terhadap rayap. Baik, selanjutnya ini merupakan analisis untuk menggunakan spektrofotometer Fourier Transform Infrared atau FTIR. Nah, di spektrum FTIR ini senyawa dari hasil isolasi fraksi B13 ditunjukkan pada gambar 9 ini, dan dengan pemeriksaan spektrum diperoleh pita serapan itu dengan vibrasi ulur NH atau primer amine pada 3.415,30 cm -1 dan daerah di angka 3.477,16 cm -1 yang dipotong oleh pembengkokan NH pada daerah 1.618,56 cm -1. Kemudian di daerah lain juga ditunjukkan serapan getaran ulur CH alkana rantai pendek pada rentang antara 294,85 cm -1 yang didukung oleh serapan pada 1.384,14 cm -1 dan 1.457,48 cm -1. Min 0,05 itu merupakan penyerapan CH dari metil dan metilen. Jadi hasilnya ini sesuai dengan spektrum fragmentasi pengukuran spektrofotometri GCMS. Untuk detailnya itu bisa dilihat pada tabel keempat, di mana daerah serapan FTIR senyawa isolasi fraksi B1.1. Selanjutnya, kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS, di mana spektrum massa sampel mencapai puncak ion melimpah pada titik 57,2 dan puncak basanya itu pada 87,1, sementara puncak fragmen ion itu muncul pada 71,1. Menggunakan spektroskopi jenis ini juga diperoleh waktu retensinya sebesar 2,783 menit berdasarkan gas pengukuran kromatografinya. Terkait dengan spektrum FTIR atau Fourier Transform Infrared dan getaran gugus fungsi serta berbasis pada sidik jari spektrum massa sampel yang tersirat bahwa senyawa fraksi yang diisolasi itu memiliki rumus kimia C5H13N. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada ingin ditanyakan bisa raise hand atau mungkin chat di kolom chat. Terima kasih. Oke. Itu tadi ya presentasinya. Saya pikir bagus ya, bagus. Semuanya juga bagus sampai menjelaskan terkait dengan spektroskopinya. Cuman satu hal yang perlu saya pastikan ya, Dede sekalian, untuk menentukan senyawa itu tidak bisa hanya menggunakan IR dan juga UV, bahkan mungkin hanya menggunakan MS. Jadi harus melibatkan NMR. Tapi oke lah, di jurnal itu membutuhkan seperti itu. Yang harus adik-adik jelaskan bahwa di situ menggunakan senyawa pembanding, itu yang kurang disampaikan. Ketika kita hanya menggunakan FTIR, kemudian UV dan juga MS,
itu harus disertakan dengan senyawa pembanding, baru kita dapat yakin bahwa senyawa yang kita sebutkan adalah senyawa yang sesuai. Ketika tidak ada senyawa pembanding, harus ada NMR. Setidaknya proton dan karbon NMR untuk memastikan bahwa senyawa yang kita maksudkan adalah senyawa yang benar. Itu masukan saja. Kemudian kita lanjut ke kelompok keempat. Silakan kelompok keempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang jurnal Triterpenoid from Mangifera indica. Next. Next. Berikut anggota kelompok kami. Next. Berikut poin pembahasannya. Next. Baik, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang dan tujuan dari jurnal yang sudah kami review. Untuk latar belakangnya yaitu triterpenoid ini merupakan senyawa yang berbentuk siklik atau alisiklik dan biasanya memiliki gugus alkohol, aldehida atau asam karboksilat. Senyawa triterpenoid ini merupakan senyawa metabolit sekunder turunan terpenoid yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isoprena, yaitu 2-metil buta 1,3 diena. Kemudian senyawa golongan triterpenoid menunjukkan aktivitas farmakologi yang signifikan seperti antiviral, antibakteri, antiinflamasi, sebagai inhibisi terhadap sintesis kolesterol, dan sebagai anti kanker. Kemudian tumbuhan yang mengandung senyawa triterpenoid biasanya terdapat nilai ekologi karena senyawa ini bekerja sebagai antifungus, insektisida, antipemangsa, antibakteri, dan antivirus. Kemudian tujuan dari jurnal yang sudah kami review yaitu mengetahui bahwa 2 senyawa triterpenoid baru telah diisolasi dari fraksi netral kulit batang tanaman mangga. Yang kedua, mengetahui bahwa fraksi asam dari ekstrak kulit batang tanaman mangga menghasilkan 3 senyawa triterpenoid tetrasiklik yang baru. Dan yang ketiga, mengetahui bahwa struktur senyawa tersebut dielusidasi menggunakan spektroskopi dan metode kimia. Baik, selanjutnya masuk ke bagian taksonomi, morfologi, persebaran, dan etnobotani. Next. Jadi taksonomi dari Mangifera indica L ini dia masuk genus dari Mangifera dan spesiesnya Mangifera indica L. Selanjutnya morfologinya, di mana akarnya berbentuk tunggang, batangnya tegak, bercabang, dan beranting banyak, daunnya tunggal, bunganya bunga majemuk, buahnya ini berdaging dengan bentuk bijinya berukuran kecil, lonjong, dan putih. Selanjutnya persebarannya, di mana tanaman mangga ini tersebar di seluruh dunia, khususnya di negara India, Sri Lanka, Pakistan, serta Indonesia. Tumbuhan ini tumbuh baik di daerah beriklim tropis atau kering dengan kriteria ketinggiannya itu antara 20 sampai 1.500 mdpl. Terus tanah yang cocok untuk tumbuhnya ini dengan pH berkisar antara 6 sampai 7 dan suhu udara yang cocok itu antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Baik, selanjutnya adalah etnobotaninya. Jadi daun mangga ini biasa dimanfaatkan sebagai tumbuhan lalapan yang dikonsumsi masyarakat, terus sebagai obat diabetes. Mangiferinnya berguna sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan perlindungan jaringan syaraf. Dan juga penelitian baru-baru ini tuh digunakan sebagai anti kanker secara in vitro. Terus kulit batangnya biasanya digunakan masyarakat sebagai bahan pewarna alami.
Selanjutnya proses isolasi senyawa. Next. Jadi di sini dimulai dengan kulit batang kering dan serbuk Mangifera indica atau mangga 8 kg itu diekstraksi dengan eneksan metanol dalam botol besar. Nah, nanti dihasilkan ekstrak eneksan berwarna coklat tua yang diuapkan menghasilkan residu bergetah itu 194 netral. Nah, jadi fraksi netralnya itu di kromatografi di atas kolom silika gel berturut-turut dielusi dengan campuran eneksan etil asetat itu menghasilkan fraksi A, di mana fraksi A itu menunjukkan bercak tunggal yang luas pada KLT, dan selanjutnya di kromatografi ulang pada kolom silika gel dielusi dengan eneksan Ma2CO menghasilkan senyawa 1 untuk yang perbandingan 9,9 banding 0,1, terus itu dielusi lagi dengan eneksan Ma2CO dengan perbandingan 9,8 banding 0,2 menghasilkan senyawa B. Jadi di sini fraksi A menghasilkan senyawa A dan senyawa B, baru itu fraksi asam itu dielusi dengan eneksan dan etil asetat dengan berbagai perbandingan menghasilkan senyawa C, senyawa D, dan senyawa E. Next. Selanjutnya, senyawa A itu nanti akan dilakukan reduksi litium aluminium hidroksida dan oksidasi kromium trioksida. Nah, jadi pada reduksi LiAlH4 itu 50 mg ditambahkan larutan senyawa A sebanyak 20 mg dalam tetrahidrofuran 10 ml setetes demi setetes. Campuran reaksinya itu nanti diaduk di bawah pendinginan selama 1 jam dan kemudian direfleks selama 6 jam. Nah, litium aluminium hidroksidanya itu yang tidak bereaksi itu dihilangkan dengan menambahkan dietil ether lembab dan kemudian ditambahkan dengan air. Nah, penghapusan pelarut dan kristalisasi dari benzin itu menghasilkan 24 metilsikloartan 3 beta 26 diol. Habis itu dilakukan dengan oksidasi kromium trioksida di mana senyawa A-nya itu nanti akan di dalam benzin itu diaduk dengan kromium trioksida 30 mg dalam asam asetat 5 ml dan air 1 ml selama 3 jam pada suhu kamar. Nah, pemeriksaan biasa diikuti dengan kristalisasi dari kloroform dan metanol itu menghasilkan asam ambonik. Next. Kemudian untuk senyawa B itu ada 2 juga, ada dehidrasi dengan tionil klorida dan reduksi litium aluminium hidroksida. Litium aluminium hidroksi. Habis itu senyawa pertama dehidrasi dengan tionil klorida. Dehidrasi itu penghilangan air. Jadi senyawa B itu nanti di dalam piridin itu didinginkan dalam es dan tionil klorida yang baru disuling 0,5 ml ditambahkan tetes demi tetes diikuti dengan pengadukan. Habis itu campurannya itu diaduk selama 10 menit. Kemudian isinya itu dituangkan ke dalam air dan diekstraksi dengan dietil ether. Ekstrak dietil ether itu dikeringkan di atas Na2SO4 anhidrat. Penghapusan pelarut dan kristalisasi itu menghasilkan alpha taraksastenon 15 mg. Habis itu dilakukan reduksi litium aluminium hidroksida untuk senyawa B. Jadi litium aluminium itu 50 mg didinginkan dalam tetrahidrofuran kering 10 ml. Habis itu ditambahkan dengan larutan senyawa B 20 gram dalam tetrahidrofuran 10 ml juga. Lalu diaduk selama 1 jam, pengadukan konstan, kemudian direfleks selama 5 jam. Litium aluminium hidroksida yang tidak bereaksi didekomposisi dengan menambahkan air. Penghapusan pelarut dan kristalisasi dari bensin itu menghasilkan alpha taraksastan 3 beta 20 diol sebanyak 30 mg. Next. Kemudian di sini ada untuk senyawa C. Senyawa C itu 25 mg itu nanti akan ditambahkan dengan asetat anhidrida, lalu disimpan semalaman akan menghasilkan senyawa C asetat. Habis itu senyawa D-nya itu direkristalisasi dari kloroform metanol menghasilkan kristal senyawa D. Begitupun dengan senyawa E sama direkristalisasi dari kloroform metanol menjadi kristal senyawa E. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pikir sama ya. Bagus juga ya. Baik ya. Sama seperti yang lainnya. Lanjut aja ke kelompok berikutnya.
Mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu senyawa turunan terpenoid dari ekstrak aseton daun preparat dan aktivitasnya terhadap Escherichia coli. Next. Next. Baik, yang ini latar belakang. Terpenoid merupakan derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Terpen merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan sebagian kelompok hewan. Terpenoid juga disebut sebagai isoprenoid karena kerangka karbonnya sama seperti senyawa isopren C5H8. Next. Tanaman preparat diketahui mengandung metabolit sekunder berupa alkaloid, fenolik, triterpenoid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan glikosida. Pada bagian kulit batang telah ditemukan 2 senyawa triterpenoid lupan 3B-ol, dan lupeol, sehingga dilakukan isolasi senyawa turunan triterpenoid. Next. Next. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah morfologi. Next. Yang pertama itu ada etnobotaninya, itu adalah daun preparat itu digunakan pada masyarakat sebagai makanan, biasanya dalam bentuk rebusan atau dijadikan lalapan. Aroma pidada yang harum sering dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan baku pembuatan sabun cair. Next. Baik, selanjutnya ada bioaktivitas. Next. Kenapa? Mohon maaf, Pak. Jaringan saya agak nge-lag, Pak. Siapa teman sekelompoknya yang bisa? Atau kita lanjut dulu kelompok 6? Ayo.
Oke. Ayo. Oke, baik. Selanjutnya ada terpenoids, bioaktivitas terpenoid. Yang pertama itu dapat sebagai antibakteri, dapat sebagai anti kanker, anti inflamasi, anti rival, dan sebagai inhibisi sistem sintesis kolesterol. Next. Pertama, preparasi sampel. Daun preparat dipotong kecil-kecil, dikeringkan beberapa hari, kemudian dimaserasi dengan pelarut aseton selama 3 hari. Kemudian dilakukan 2 kali pengulangan, dipekatkan menggunakan rotary evaporator dan menjadi ekstrak aseton daun preparat Soneraceae alba pekat. Next. Untuk pembuatan pelarut fase gerak. Pelarut N-heksana dan etil asetat dibuat pelarut dengan variasi perbandingan 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9, dan 0:10. Untuk fase gerak pelarut N-heksana dan etil asetat. Next. Isolasi senyawa. Ekstrak aseton daun preparat Soneraceae alba pekat diimpregnasi dengan silika gel 1:20, kemudian ditambahkan ke dalam kolom yang berisi fase diam, kemudian dipraksinasi menggunakan fase gerak menjadi eluat dari ekstrak aseton daun preparat atau Soneraceae alba. Next. Eluat dari ekstrak aseton daun preparat diidentifikasi menggunakan KLT, kemudian dihitung nilai RF, kemudian dilihat noda. Jika noda identik digabungkan berdasarkan nilai RF, jika banyak noda maka dilanjutkan dengan KKG. Kemudian diuji lagi dengan KLT dengan 3 eluin berbeda, menjadi isolat murni. Next. Selanjutnya, karakterisasi spektrofotometer UV visual. Yang pertama, isolat dilarutkan dalam 2 ml metanol, dimasukkan ke dalam kupet, kemudian diamati spektrumnya pada panjang 200-400 nm, menjadi analisis UV visual. Next. Selanjutnya, karakterisasi spektrofotometer FTIR. Isolat dicampur dengan 50 mg pelet KBR, kemudian dihomogenkan. Kemudian diidentifikasi pada bilangan gelombang panjang 4000-400 cm, -1 analisis FTIR. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang kelompok berikutnya di-download saja ya, baru dipresentasikan ya di screen ya. Jangan dari Google Drive, lambat jadinya.
Ayo, lanjut. Ayo. Kalau sudah nggak apa-apa, kelompok 6 lanjut. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi di sini ada screening fitokimia, di mana dihasilkan alkaloid dengan hasil keterangannya itu terdapat endapan merah hingga jingga. Terus tuh flavonoidnya itu terbentuk buih dengan warna jingga. Terus saponin itu tuh busa yang stabil. Terus tuh tanin warna hitam kehijauan. Terus steroid warna biru atau hijau. Dan triterpenoid warna ungu atau jingga. Terus ini adalah isolat murni yang didapatkan. Dan ini adalah plat KLT dan nilai RF. Ini adalah spektrum UV, gambarnya. Dan ini adalah hasil dari spektrum PTIR. Oke, itu saja. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 6. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Jadi kami akan mempresentasikan review jurnal yang telah kami dapatkan mengenai terpenoids and hexanes from the leaves of Crataegus pinnatifida dari kelompok 6. Ini anggota dari kelompok 6. Next. Untuk jurnalnya ini sesuai yang tadi di depan judulnya. Next. Untuk cakupan materi yang akan dibahas, yang pertama ada background of compound, di mana akan membahas mengenai latar belakang senyawa. Yang kedua ada taksonomi dan morfologi. Yang ketiga ada kandungan dari senyawa yang akan kita bahas. Dan yang terakhir ada proses isolasi dari suatu senyawa tersebut. Next. Untuk background of compound akan dijelaskan oleh teman saya, Hardi. Dipersilahkan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang senyawa. Jadi terpenoid itu merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder. Nah, jadi sebagiannya merupakan komponen penyusun minyak atsiri, resin, dan mempunyai aktivitas biologi. Menurut Raymond, terpenoid juga mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, penghambat sel kanker, inhibisi terhadap sintesis kolesterol, antiinflamasi, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati, dan malaria. Kemudian terpenoid juga merupakan derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Terpen merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan sebagian kelompok hewan. Next. Semua senyawa terpenoid Boleh dilanjut, Hardi. Next aja Rima, udah. Selanjutnya masuk ke morfologi sama taksonominya. Jadi Pinnatifida itu adalah ramuan obat tradisional yang populer di Cina. Dia itu masuk ke dalam keluarga Rosaceae dan tersebar luas di utara Cina. Pinnatifida ini memiliki efek farmakologi seperti sistem kardiovaskular, pencernaan, dan endokrin, serta pada mikroorganisme patogen. Terus tanaman ini itu termasuk ke dalam flavonoid, triterpenoid, steroid, ligan, asam organik, dan asam yang mengandung nitrogen. Pinnatifida ini memiliki sejarah panjang penggunaan sebagai tanaman obat di Cina. Next. Selanjutnya ada struktur senyawa. Jadi struktur molekul terpenoid itu dibangun oleh 2 atau lebih unit isoprena yang saling berikatan. Pada tanaman Crategus pinnatifida ini mengandung senyawa sesquiterpen dan triterpenoid. Senyawa sesquiterpen ini memiliki 15 atom karbon dan merupakan turunan parasit profosfat. Sedangkan memiliki 30 atom karbon dan merupakan turunan dari skalen. Kemudian di bawahnya itu terdapat contoh senyawa triterpen pada daun Crategus pinnatifida yaitu uracilic acid dan senyawa sesquiterpen yaitu Icariside B6. Selanjutnya ada proses isolasi dari ini. Yang pertama, daun sembukan itu dikeringkan. Setelah dikeringkan, diekstraksi dengan menggunakan metode reflux dengan pelarut etanol 70% dan direplikasi selama 3 kali. Setelah itu menghasilkan fraksi A, fraksi B, fraksi C, dan fraksi D. Selanjutnya dari fraksi ini, mungkin dari Maul bisa di slide yang sebelumnya tadi. Tadi ini fraksi C ini nanti akan dimurnikan kembali dengan SiO2 dicampur dengan metoksi dengan perbandingan 2:1. Next. Yang selanjutnya akan menghasilkan 4 fraksi, yaitu menghasilkan 5 fraksi, yaitu fraksi D1, D2, D3, D4, dan D5. Di mana fraksi D2 ini nanti akan dimurnikan kembali dengan SiO2 dan metoksi dengan perbandingan 30:1, yang selanjutnya akan dimasukkan ke kromatografis
Sepadex LH20 dengan pelarut metoksi, di mana nanti dia akan menghasilkan senyawa 1 dan senyawa 2. Lalu untuk fraksi D3, D4, dan D5 ini nanti akan dimasukkan ke dalam kolom MSC gel dengan pelarut metanol yang nantinya masing-masing ini akan menghasilkan mayor fraksi. Nah, untuk mayor fraksi dari fraksi D3, D4, dan D5 ini nanti akan di senyawa yang larut air ini nanti akan dihapuskan lalu dilanjutkan ke TLC atau thin layer chromatografi, di mana dari fraksi D3 ini akan menghasilkan senyawa 2, 6, 10, dan 17. Untuk fraksi D4 ini akan menghasilkan senyawa 3, 4, dan 7. Dan fraksi D5 ini akan menghasilkan senyawa 8, 9, dan 11. Belum bergerak slide-nya? Atau memang nggak ada slide-nya? Mohon maaf Pak, iya emang nggak ada slide-nya itu. Saya lanjut lagi ya Pak. Untuk senyawa 1 ini dia saat dimasukkan ke kromatografi MS ini senyawanya itu terlihat C15H26O3. Untuk senyawa 2 ini nanti dia strukturnya yaitu C21H36O8, senyawa 3 itu C22H36O12, dan senyawa 4 itu C24H40O11, di mana senyawa lainnya ini sebenarnya sudah diidentifikasi dengan membandingkan sifat fisik dengan data spektroskopik dengan data yang ada di literatur. Jadi pas ini gambar dari strukturnya. Yang di jurnal ini tuh dari senyawa 1 sampai senyawa 4 itu senyawa baru yang didapatkan di isolasi di jurnal ini, Pak. Untuk yang senyawa 5 sampai 12 itu sebenarnya sudah ada. Jadi dia kayak mendapatkan isolasi baru gitu, Pak. Nanti yang pas pengujiannya di jurnal ini juga dijelaskan pengujiannya yaitu senyawa 1 sampai senyawa 4 di pengujian sitotoksik, tapi hasilnya dia itu sedikit Pak, jadi nggak dianggapnya tidak memiliki senyawa sitotoksik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari kelompok 6. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Untuk yang ingin mungkin di lain waktu aja karena waktunya sudah tidak mencukupi. Mungkin dari kami itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, berikutnya kelompok 7. Kelompok 7. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi Bapak dan teman-teman semua. Jadi di sini kelompok 7 akan memaparkan materi hasil diskusi senyawa triterpenoid yang kami dapatkan. Apakah sudah terlihat PPT-nya teman-teman? Belum di slideshow, coba di slideshow, coba bisa nggak? Oke. Baik, di sini ada pendahuluan kepada teman saya persilahkan. Baik. Jadi pada pendahuluan ini di jurnal tersebut mengatakan bahwa metabolis sekunder yang ada di langsat ini, dia itu sebelumnya ada pada bagian bijinya atau kulit buah dan pada daunnya, di mana salah satunya itu khususnya itu ada triterpenoid. Kemudian dari jurnalnya ini menyampaikan bahwa tujuan dilakukan itu yaitu untuk memberi informasi terkait karakteristik struktur kimia senyawa triterpenoid
sebelumnya itu belum ada yang Kemudian untuk langsat itu yang Lansium domesticum dengan nama ilmiah Lansium domesticum plantae, Otodoxa pindales dan spesies langsat itu sendiri itu merupakan salah satu tanaman buah-buahan di Indonesia dengan jumlah produksinya itu mencapai 138.405 ton pada tahun 2017. Nah, pemanfaatan langsat ini tuh umumnya batas sebatas konsumsi daging buahnya. Nah, langsat ini memiliki batang yang lebih kurus, daun berwarna hijau tua dengan permukaan atas dan bawah daun berbulu halus dan kurang lebat. Kejabangannya itu tegak dan tandan buah langsat panjang, padat dan terdiri dari 15 sampai 25 butir buah per tandannya. Nah, langsat ini mengandung senyawa fenol, tanin, saponin, terpenoid, alkaloid, dan flavonoid yang termasuk ke dalam senyawa Berikutnya untuk senyawa triterpenoid memiliki beberapa aktivitas, salah satunya antimalaria. Nah, dari analisis data spektroskopi menunjukkan adanya aktivitas antimalaria terhadap Plasmodium falciparum dari tetranotripenoid yang diisolasi dari biji langsat dengan senyawa triterpenoid. Next. Selanjutnya masuk ke tahap isolasi. Yang pertama itu ada preparasi sampel. Jadi akar langsat yang sudah diambil dikeringkan dengan dianginkan tanpa terkena sinar matahari. Setelah itu akar langsat dipisahkan dari kulit akarnya, kemudian dibersihkan hingga tidak ada kotoran yang menempel. Kemudian sampel akar kayu dihaluskan hingga menjadi serbuk menggunakan mesin penggilingan kayu. Kemudian selanjutnya itu ekstraksi dengan metode maserasi dan partisi. Serbuk akar langsat dimaserasi menggunakan pelarut metanol sampai sampel terendam seluruhnya selama 3 kali 24 jam di dalam bejana pada suhu kamar. Hasil rendaman disaring menggunakan kertas saring hingga diperoleh filtrat ekstrak metanol yang kemudian dikeringkan dengan rotary evaporator. Ekstrak metanol kering kemudian dilarutkan kembali di dalam metanol untuk selanjutnya dipartisi menggunakan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran berbeda. Pelarut yang digunakan adalah N-heksana yang bersifat non-polar. Proses partisi ini menghasilkan fraksi terlarut, metanol, dan fraksi N-heksana. Kemudian masuk ke uji fitokimia dan kromatografi lapis tipis. Uji fitokimia terhadap ekstrak metanol akar langsat ini dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa metabolit sekunder di dalam ekstrak. Identifikasi kandungan senyawa flavonoid dilakukan dengan menambahkan 1 mili HCl pekat dan logam magnesium ke dalam ekstrak. Perubahan warna menjadi merah menunjukkan bahwa ekstrak tersebut mengandung flavonoid.
Kemudian uji senyawa fenolik dilakukan dengan menambahkan 4 tetes larutan FeCl3 5% pada ekstrak. Perubahan warna yang terjadi itu menjadi warna hijau kehitaman, yang menunjukkan bahwa ekstrak tersebut mengandung fenolik. Kemudian uji senyawa terpenoid dilakukan dengan meneteskan larutan liber Burchard atau anhidrida asetat H2SO4 pekat sehingga terbentuk warna ungu. Nah, fraksi yang dipilih untuk difraksinasi lebih lanjut itu adalah fraksi metanol yang didasarkan pada hasil uji fitokimia yang positif mengandung senyawa fenolik, flavonoid, dan terpenoid. Next. Selanjutnya, kromatografi cair vakum. LUN yang dipilih dari hasil KLT digunakan dalam proses ini. Fraksi metanol sebanyak 80 gram diimpregnasi pada silika gel 60-70 ml dengan perbandingan 1:1. Fase diam yang digunakan pada tahap ini berupa silika G60 yang dimasukkan ke dalam kolom dengan ketinggian 6,5 cm dan diameter 10 cm. Sampel yang sudah diimpregnasi dimasukkan pada bagian atas fase diam. Kemudian proses elusi dimulai dengan mengalirkan LUN berdasarkan hasil KLT sebelumnya dengan 2 kali pengulangan untuk setiap kombinasi LUN. Pengelusian pada kromatografi cair vakum ini dilakukan dengan LUN kombinasi N-heksan 100%, N-heksana dengan etil asetat perbandingan 8:2, 5:5, 2:8, 100% etil asetat dengan metanol dengan perbandingan 9:1, 7:3, 5:5, dan juga 100% metanol. Kemudian eluat yang dihasilkan sebanyak 69 fraksi dilakukan KLT dengan LUN N-heksana etil asetat perbandingan 2:8. Fraksi dengan pola noda yang sama kemudian digabungkan sehingga diperolehlah 8 fraksi gabungan yaitu GV1 hingga GV8. Untuk eluat yang digunakan untuk tahap kromatografi kolom gravitasi yaitu GV5 dengan massa 5,49 gram. Ayo. Kemudian dilanjut dengan kromatografi kolom gravitasi atau KKG. Eluat yang digunakan itu GV5 dan fase diamnya yaitu silika gel 200-400 ml dibuat dengan cara basah dengan pelarut N-heksan. Fase diam yang sudah jenuh dimasukkan dengan tinggi 17 cm, kemudian dijenuhkan selama 24 jam sebelum digunakan untuk proses pemisahan. Fraksi GV5 diimpregnasi pada silika gel 60-70 dengan perbandingan 1:1. Kemudian sampel yang terimpregnasi dimasukkan ke atas fase diam. LUN dimulai dari kombinasi N-heksana dengan etil asetat perbandingan 9:1, 7:3, 1:1, 3:7, 1:9, dan metanol 100%. Kemudian eluat ditampung ke botol vial dan diuapkan pelarutnya dengan cara dikering anginkan.
Selanjutnya, kromatografi lapis tipis preparatif. KLT preparatif ini dilakukan untuk memisahkan fraksi yang memiliki kompleksitas yang rendah. Fraksi GKG5 dilarutkan di dalam metanol dan ditotolkan pada plat KLT preparatif yang memiliki ukuran 20 x 20 cm dengan jarak elusi 18 cm. LUN yang digunakan adalah kombinasi eneksana etilasetat dengan 3-4 kali elusi hingga diperoleh pemisahan yang baik. Hasil KLT preparatif dilihat pada lampu UV 254 dan diperolehlah pita-pita noda yang berbeda. Senyawa target dipisahkan dari plat preparatif dengan cara dikerok, kemudian dilarutkan dalam metanol, kemudian didekantasi untuk memisahkan isolat yang mengandung senyawa target dan juga silika. Masing-masing isolat diuji fitokimianya, golongan fenolik, flavonoid, dan terpenoid, kemudian dikeringkan. Isolat yang diperoleh dan ditimbang isolat yang diperoleh kemudian dikeringkan dan ditimbang untuk mengetahui massa dari setiap isolat. Kelima isolat yang diperoleh ini kemudian diuji fitokimia lagi untuk golongan fenolik, terpenoid, dan flavonoid. Untuk hasilnya menunjukkan bahwa senyawa target GKGT2 memberikan hasil positif untuk golongan terpenoid karena mengalami perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Next. Lalu dilanjutkan dengan uji kemurnian. Kemurnian isolat GKGT2 diketahui dengan melakukan KLT 2 dimensi. LUN yang digunakan pada KLT 2 dimensi memiliki komposisi yang berbeda. Pada uji kemurnian ini, LUN yang digunakan pada KLT adalah kombinasi eneksana etil asetat dengan perbandingan 1:1, kemudian dilanjutkan dengan kloroform dengan eneksan perbandingan 7:3. Untuk hasilnya menunjukkan hasil isolasi sudah cukup murni. Kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu karakterisasi isolat. Isolat GKGT2 murni yang dianalisis menggunakan HNMR dilakukan di dalam laboratorium di Institut Teknologi Bandung. Kemudian untuk spektrum yang diperoleh itu digunakan untuk menentukan karakteristik struktur triterpenoid pada akar langsat. Kemudian untuk kromatografi vakum cair, untuk setiap fraksi pemisahan ditampung sebanyak 100 ml dalam botol pil sehingga diperoleh sebanyak 69 fraksi. Untuk semua fraksi hasil PC ini kemudian dilakukan KLT menggunakan N-heksana dan etil asetat dengan banding 2:8. Kemudian digunakan sebagai acuan untuk menggabungkan fraksi yang memiliki pola noda dan nilai RF relatif sama. Hasil gabungan dari 69 fraksi diperoleh sebanyak 8 fraksi gabungan yaitu GP1 sampai GP8. Untuk hasilnya terdapat pada gambar 2 menunjukkan bahwa hasil setiap fraksi memiliki pola noda yang berbeda-beda. Untuk fraksi GP5 memiliki pemisahan lebih baik dan terdapat senyawa target dengan massa 5,49 gram sehingga dipilih ke tahap pemurnian menggunakan metode kromatografi kolom gravitasi atau KKG. Next. Baik, selanjutnya kromatografi kolom gravitasi. Nah, berdasarkan tadi, noda yang paling baik itu adalah GKG 5. Nah, kalau kita lanjutkan ke uji kromatografi kolom gravitasi, bisa kita lihat bahwa di gambar nomor 4, GKG 5 ini memiliki noda yang sederhana dan memiliki massa yang cukup untuk dimurnikan. Nah, karena dia cukup untuk dimurnikan, maka kita lanjutkan dengan metode KLT preparatif yang menggunakan LUN, N-heksan, dan etil asetat dengan perbandingan 4:6. Dengan proses elusinya dilakukan sebanyak 2-3 kali, hingga pola noda itu terpisah dengan baik. Nah, semua isolat yang diperoleh nanti akan dikeringkan dan ditimbang untuk mengetahui massa dari setiap isolatnya.
Oke, segera disingkat ya. Ya, selanjutnya nih hasil kemurnian isolat dengan KLT. Nah, dari ini seharusnya GKGT5 ya teman-teman. Ini kita lanjutkan kemurniannya karena dia tadi masanya cukup dan bisa dimurnikan, maka kita lanjut ke analisis KLT preparatif. Nah, sehingga pada gambar di samping bisa dilihat bahwa adanya satu noda menandakan bahwa senyawa terpenoid tersebut sudah cukup murni. Selanjutnya, karakterisasi struktur terpenoid itu uji karakteristik struktur terpenoid dilakukan dengan cara isolat GKGT2 dilarutkan dalam pelarut kloroform deuterasi, kemudian dilakukan analisis menggunakan S1HNMR pada frekuensi 500 MHz untuk menganalisis pola-pola geseran kimia proton pada struktur terpenoid. Didapatkan hasil data 1HNMRA isolat GKGT2 menunjukkan banyak kesamaan dengan pergeseran kimia struktur dupunolida C. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 7. Saya mewakili teman-teman sekelompok, memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih 7 kelompok ya. Waktu kita sudah habis, ini sudah jam 11. Ini gimana? Kalian ada kuliah lagi kah hari ini? Masih ada kuliah? Setelah ini masih kuliah? Ada praktikum, Pak. Oke, kalau begitu kita akhiri sampai di sini. Nanti kita cari waktu lagi lah. Nanti kita diskusikan lagi ya. Untuk sambungan dari kelompok 8 dan seterusnya. Tapi pertemuan berikutnya kita bisa hari apa? Selain hari Senin, pekan depan. Pekan ini bisanya hari apa yang kosong? Kemungkinan hari Sabtu, Pak. Oke, Sabtu pukul? Bisa di pagi hari, Pak. Paginya pukul berapa? Jam 6? 7.30, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. 7.30 sampai jam? Sampai jam 9:10, Pak. Setelah itu ada kegiatan? Ada ngajar? Untuk sementara masih kosong, Pak. Oke, kalau begitu, kalau kita bisa 2 kali pertemuan, kita lanjut saja 2 kali pertemuan ya. Jadi kita masuk dari pagi ya. Nanti dicek lagi jadwalnya. Supaya saya selesaikan, saya di pekan ini, setelahnya saya serahkan nanti ke Pak Firi. Sampai sini bisa dimengerti ya? Bisa? Bisa, jadi Pak. Sabtu Bisa, besok kelas B, kemudian jam keduanya nanti kelas C. Untuk yang tadi masih belum selesai, nanti kita lihat di sela-selanya kita bisa atau enggak. Kita bisa sisipkan atau enggak. Terus kalau seandainya nggak bisa, nanti kita cari di hari yang lain. Terus satu lagi, kalau seandainya nantilah tugasnya nanti saya akan berikan ya. Kalau seandainya ada tugas, saya akan berikan untuk nilai akhir kalian. Oke ya, kita kesepakati hari Sabtu kita ketemu pukul 7.30 ya. Baik, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan yang lainnya? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada, kalau nggak ada cukup sampai di sini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Saya live duluan ya.